Dalam sejarah, seringkali sang pemenang yang menentukan segalanya. Tapi ada sebuah kisah yang sangat unik. Sebuah anomali dalam sejarah awal Islam. Pada tahun 651 Masehi, Kekaisaran Persia Sasanid, sebuah peradaban besar, runtuh setelah ditaklukkan oleh bangsa Arab. Logikanya, budaya sang pemenanglah yang akan mendominasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kurang dari seabad kemudian, kekhalifahan Islam terbesar, dinasti Abbasiyah, justru dijalankan oleh keturunan dari orang-orang yang mereka kalahkan. Loh, kok bisa begitu? Ya, inilah inti dari paradoks yang luar biasa ini. Setelah kemenangan militer yang menentukan, para khalifah Arab tidak memaksakan cara mereka sendiri. Sebaliknya, mereka justru mengadopsi sistem Persia. Dan ini bukan cuma soal meniru gaya arsitektur atau masakan, bukan. Ini jauh lebih dalam. Mereka menyerahkan mesin pemerintahan, tulang punggung negara, kepada orang-orang Persia. Jadi, ini pertanyaan besarnya. Kenapa? Kenapa para penakluk rela melakukan ini? Mempercayakan seluruh birokrasi mereka kepada keturunan musuh yang baru saja mereka taklukkan. Jawaban dari pertanyaan ini ternyata menyimpan pelajaran yang sangat penting tentang kekuasaan, kebijaksanaan, dan bagaimana sebuah peradaban bisa bertahan lama. Oke, untuk bisa memahaminya, kita harus mundur sedikit dan melihat kontras antara dua dunia yang bertabrakan ini. Di satu sisi, kita punya dunia Arab dengan tradisi kepemimpinan nomadennya. Di sisi lain, ada Kekaisaran Persia dengan mesin administrasi yang sudah sangat canggih dan mapan selama berabad-abad. Perbedaannya itu bagaikan langit dan bumi. Coba kita lihat. Dunia Arab saat itu kepemimpinannya sangat personal, berbasis kesukuan. Siapa yang jadi pemimpin? Dia yang paling berkarisma, yang punya garis keturunan kuat, dan semua berjalan berdasarkan tradisi lisan. Nah, di sisi lain, Persia ini ibaratnya udah punya software pemerintahan yang lengkap. Birokratis, terpusat, punya sistem administrasi, dan yang paling penting, punya arsip tertulis. Semuanya sudah teruji. Coba deh bayangkan. Anda harus mengelola sebuah kekaisaran yang membentang luas dengan jutaan penduduk dari berbagai suku dan agama. Apa bisa hanya mengandalkan karisma pribadi? Tentu tidak. Sistem kepemimpinan seperti ini mungkin cocok untuk di padang pasir, tapi begitu wilayah kekuasaan makin besar. Nah, disitulah masalahnya muncul. Gimana cara menarik pajak secara sistematis? Gimana cara mengelola arsip negara? Susah sekali. Nah, Persia, mereka sudah punya jawabannya untuk semua itu. Mereka punya yang namanya diwan, semacam kementerian gitu. Mereka punya arsip negara yang rapi. Bahkan, mereka punya semacam sekolah kedinasan untuk melatih para pejabat masa depan. Intinya, mereka sudah sangat ahli dalam menjalankan negara besar. Kenapa? Ya karena mereka sudah melakukannya selama beratus-ratus tahun. Lalu, datanglah sebuah momen yang mengubah segalanya. Tahun 750 Masehi. Momen ini dikenal sebagai Revolusi Abbasiyah. Dan ini penting ya. Ini bukan sekedar ganti penguasa dari dinasti satu ke dinasti lain, bukan. Ini adalah sebuah revolusi sosial besar-besaran yang menciptakan sebuah aliansi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi begini, sebelum Abbasiyah ada dinasti Umayyah. Nah, pemerintahan mereka ini sangat Arab-sentris. Artinya, kalau Anda seorang Muslim tapi bukan orang Arab yang saat itu disebut Mawali, Anda akan diperlakukan seperti warga kelas 2. Pajaknya lebih tinggi, kesempatan karir Anda dibatasi. Padahal banyak dari mereka, terutama orang-orang Persia, itu sangat terdidik dan kompeten. Tentu saja ini menimbulkan rasa sakit hati dan ketidakpuasan yang luar biasa. Nah, disinilah kejeniusan politik Abbasiyah. Mereka melihat ketidakpuasan ini sebagai sebuah peluang emas. Mereka datang dengan sebuah janji yang sangat kuat pada masanya. Di bawah kami, semua Muslim itu setara, tidak peduli apa etnis Anda. Wah, ini seperti angin segar bagi kaum Mawali. Orang-orang Persia dengan keahlian militer dan intelektual mereka langsung berada di barisan terdepan mendukung revolusi ini. Mereka menjadi kekuatan utama di baliknya. Dan benar saja, setelah revolusi berhasil, janji itu ditepati. Aliansi ini benar-benar berjalan. Tapi Abbasiyah melakukan lebih dari sekedar memberi jabatan. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Mereka pada dasarnya mengambil seluruh cetak biru atau blueprint sistem pemerintahan Persia dan menerapkannya untuk membangun kekaisaran mereka sendiri. Kalau kita butuh satu contoh paling jelas dari fenomena ini, lihat saja keluarga Barmakit. Kisah mereka ini sungguh luar biasa. Bayangkan, mereka ini asalnya adalah keluarga penjaga kuil Buddha dari Balkh, daerah yang sekarang jadi bagian dari Afghanistan.
Tapi hanya dalam beberapa generasi, mereka berhasil naik menjadi keluarga paling berkuasa di seluruh dunia Islam yang berpusat di ibu kota baru, Baghdad. Apa saja sih yang mereka bawa ke dalam pemerintahan? Wah, banyak sekali. Mereka yang memperkenalkan sistem kementerian atau diwan yang terorganisir. Mereka yang membawa seni diplomasi tingkat tinggi. Bahkan konsep istana yang megah dengan segala upacaranya itu adalah pengaruh Persia. Jadi, mereka bukan cuma mengubah cara negara dijalankan, tapi juga mengubah bagaimana citra kekuasaan itu ditampilkan ke dunia. Bahkan kata diwan itu sendiri itu kan kata dari bahasa Persia. Ini bukti nyata betapa dalamnya pengaruh mereka. Ini bukan sekedar meminjam ide, tapi benar-benar mengadopsi seluruh sistemnya, lengkap dengan nama-namanya. Mulai dari diwan untuk keuangan, untuk tentara, sampai untuk surat menyurat kenegaraan. Semuanya diadopsi. Puncak kekuasaan keluarga Barmakit ini terjadi pada masa pemerintahan khalifah yang paling terkenal, Harun al-Rashid. Kepercayaan sang khalifah kepada wazir Barmakitnya itu luar biasa. Sampai-sampai stempel kekhalifahan yang jadi simbol otoritas tertinggi itu diserahkan kepada mereka. Jadi selama hampir 20 tahun, bisa dibilang yang menjalankan pemerintahan sehari-hari kekhalifahan Abbasiyah ya keluarga Barmakit. Dan simbol paling nyata dari perpaduan ini? Ibu kotanya sendiri, Baghdad. Kota ini didirikan pada tahun 762 Masehi dan semuanya berbau Persia. Arsiteknya orang Persia, desain kota bundarnya yang ikonik itu khas Persia. Bahkan namanya, Baghdad, itu dari bahasa Persia yang artinya pemberian Tuhan. Dari kota inilah lahir zaman keemasan Islam, yang fondasinya dibangun di atas sistem administrasi Persia. Tapi seperti banyak kisah tentang kekuasaan absolut, cerita ini punya akhir yang dramatis. Kepercayaan yang begitu besar dari khalifah, entah bagaimana, berubah menjadi kecurigaan dan ketakutan. Dan ini membawa kita pada kejatuhan yang tragis, tapi juga meninggalkan sebuah warisan yang mungkin tidak terduga. Coba kita lihat lagi garis waktunya. Tahun 651, Sasanid jatuh. Tahun 750, Abbasiyah bangkit dengan bantuan Persia dan pengaruh Persia terus menanjak. Sampai pada tahun 803. Di tahun inilah, semua berubah drastis dan brutal. Tiba-tiba saja, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan penangkapan seluruh anggota keluarga Barmakit. Wazirnya yang setia dipenjara seumur hidup, sahabatnya dieksekusi. Sungguh sebuah akhir yang brutal bagi keluarga yang telah membangun begitu banyak. Kejatuhan mereka secepat dan sedramatis kebangkitan mereka. Tapi disinilah letak poin terpentingnya. Khalifah bisa saja menyingkirkan orang-orangnya, keluarga Barmakit. Tapi sistem yang mereka bangun, itu tidak bisa disingkirkan. Sistem birokrasi ala Persia itu ternyata sudah menjadi tulang punggung, DNA dari kekaisaran itu sendiri. Sudah terlalu vital. Jadi meskipun para arsiteknya telah tiada, bangunan yang mereka rancang tetap berdiri kokoh. Bahkan sistem ini terus dipakai dan menjadi model bagi kekaisaran-kekaisaran Islam setelahnya selama beratus-ratus tahun. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah ini menunjukkan sesuatu yang sangat fundamental. Para penguasa Abbasiyah di awal-awal itu sadar bahwa untuk membangun sebuah imperium yang langgeng, pedang saja tidak cukup. Mereka harus menyingkirkan ego dan kesukuan, lalu belajar dari sistem terbaik yang ada, bahkan jika itu datang dari pihak yang mereka kalahkan. Mungkin inilah kebesaran yang sesungguhnya. Bukan seberapa kuat Anda bisa mengalahkan lawan, tapi seberapa bijak Anda bisa belajar dari mereka.